Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan psikologi yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah ya, dengan mata kuliah Psikologi Umum 2. Dan pada kesempatan kali ini materinya yaitu cabang ilmu psikologi pendidikan ya. Kita recall terlebih dahulu sebelumnya. Cabang pokok dalam psikologi ada 5 ya, ada psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi industri dan organisasi. Yang akan kita bahas dalam semester ini yaitu dari 5 cabang psikologi itu. Yang cabang lainnya adalah cabang pengembangan yang akan kita bahas nanti di sela-sela materi yang kita bahas ini. Baik, kita kembali lagi ke psikologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa akan mendapatkan kuliah dengan materi psikologi pendidikan dari dosen tamu, gitu ya. Jadi saya menghadirkan dosen tamu dalam materi psikologi pendidikan ini. Karena apa? Karena supaya teman-teman bisa mendapatkan second opinion, bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dari dosen yang lain. Yang akan memberikan materi dalam program pada kesempatan ya ini adalah namanya Ibu Mega Cipta Wahyuningsih, MPsi psikolog. Beliau seorang psikolog pendidikan yang merupakan lulusan dari Magister Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau saat ini menjadi sekretaris di Biro Psikologi Loa Action gitu ya. Yang sebelumnya beliau telah malang melintang pernah bekerja sebagai dosen di Stikes Aisyah. Pernah bekerja sebagai dosen di Stikes Aisyah Surakarta. Kemudian juga memiliki pengalaman dalam dunia psikotes di bidang pendidikan yang cukup banyak. Oke, langsung saja kita saksikan video dari Ibu Mega Cipta Wahyuningsih sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, khususnya Prodi Psikologi di Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Mega Cipta Wahyuningsih. Profesi saya saat ini adalah sebagai seorang psikolog pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dimintai tolong oleh rekan saya, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo, untuk membantu memberikan materi atau perkuliahan online dengan salah satu materi yang beliau ampu, yaitu mengenai psikologi pendidikan. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya sudah pada tahu ya, dosen pengampunya adalah Bapak Patria Jatikusuma gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan meskipun tidak secara langsung, tapi melalui sosial media ya. Karena video ini nanti akan diupload oleh Bapak Patria Jatikusuma di channel YouTube-nya, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dimengerti oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya dan bisa cukup diapresiasi dan bisa membantu teman-teman yang sedang melakukan pembelajaran di rumah. Karena kita tahu ya, kondisi negara kita saat ini sedang tanggap dan aware terhadap virus COVID-19 gitu. Langsung saja masuk kepada materi. Kali ini kita akan membahas yang namanya psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Sebelum kita masuk ke materi psikologi pendidikan, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu psikologi secara umum. Apa sih psikologi secara umum? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu psike dan juga logos. Psike artinya jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi secara singkatnya adalah psikologi itu merupakan
ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, apakah jiwa itu terlihat? Tentu saja tidak. Jadi, bagaimana kita bisa mengukur ilmu jiwa itu? Nah, jiwa itu ada perwujudannya. Jadi, kita bisa mengukur kejiwaan seseorang itu melalui manifestasi perilakunya. Nah, gitu. Jadi ilmu jiwa ini merupakan gabungan dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ada 3 komponen. Kognitif yang merupakan pemikiran, dan afektif adalah tentang emosi atau perasaan, dan sedangkan psikomotorik adalah perilakunya atau tingkah lakunya. Jadi kita bisa mengukur ilmu kejiwaan itu melalui manifestasi tingkah laku yang terdiri dari 3 hal: kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ciri-ciri psikologi sendiri adalah ketika psikologi itu dianggap sebagai sebuah ilmu ya, itu kita bisa tahu bahwa psikologi itu memiliki sebuah objek, memiliki sebuah metode atau pendekatan atau penelitian tertentu. Jadi bisa dikatakan sebagai ilmu karena psikologi ini bisa diteliti dan ada objeknya. Objeknya apa? Yaitu manusia. Dan kemudian memiliki sistematika yang teratur. Sistematika yang teratur itu maksudnya bisa diukur secara ilmiah, secara statistika. Dan yang terakhir adalah memiliki riwayat atau sejarah. Yang jelas psikologi ini sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan dari tahun ke tahun. Berarti psikologi ini bisa dikategorikan sebagai ilmu yang ilmiah, yang saintifis, yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu. Kemudian objek dari psikologi sendiri itu ada 2, yaitu ada objek formal dan juga objek material. Objek formalnya sendiri adalah manusia itu sendiri, sedangkan materinya atau objek materialnya itu adalah perilaku atau tingkah laku manusia. Nah, objek material, objek formal itu tercermin dari perilaku seseorang, sedangkan objek materialnya itu dari beberapa ilmu bisa sama. Nah, itu tadi pengantar sedikit mengenai psikologi secara umum. Kemudian nanti kita akan masuk kepada apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Psikologi sendiri itu adalah merupakan studi perilaku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Itu psikologi dalam arti sendiri. Kemudian untuk pendidikan adalah proses perubahan, yaitu bisa perubahan ilmu pengetahuan, perubahan perilaku, perubahan attitude, perubahan skill dari diri seseorang. Lalu kemudian ketika kita gabungkan, lalu apa itu psikologi pendidikan? Jadi psikologi pendidikan itu adalah cara manusia dalam belajar, dalam proses belajar, proses melakukan intervensi pendidikan, melakukan pengaturan dalam lingkup sebuah sekolah atau sebuah organisasi. Nah, kemudian definisi yang lain dari psikologi pendidikan adalah psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi konteks psikologi pendidikan itu adalah konteks kita mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia, khususnya adalah dalam bidang pendidikan, di mana ada proses pembelajaran atau perubahan perilaku melalui sebuah
pengajaran dan latihan-latihan yang dilakukan terus-menerus. Gitu. Jadi memang psikologi pendidikan ini adalah konteksnya memang khusus dalam sebuah ruang lingkup pendidikan, dan tujuannya adalah untuk perubahan. Perubahan apa? Tentunya ada perubahan pengetahuan, perubahan skill, perubahan kemampuan seseorang. Nah, di situ. Jadi ada perkembangan atau pertumbuhan dari yang 0 menjadi 1, dari yang 1 jadi 2. Jadi berkembang terus-menerus di psikologi pendidikan ini. Kemudian ruang lingkupnya di mana, seperti apa? Nah, psikologi pendidikan sendiri itu memang erat kaitannya dengan psikologi sekolah. Jadi kita masuk di dalam ranah sekolah. Karena apa? Di dalam sekolah pasti ada proses pembelajaran atau pendidikan. Nah, di situ pasti ada banyak komponen yang terlibat. Jadi di situ tidak hanya di dalam psikologi pendidikan ada banyak komponen yang terlibat. Tentunya material apa saja yang terlibat dalam psikologi pendidikan? Yang pertama adalah peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua tentunya adalah guru. Dan yang ketiga adalah sistem atau organisasi yang mengatur. Nah, tadi saya sebutkan ada guru. Nah, di sini ada guru macam-macam ya. Di situ ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, kemudian ada guru BK. Nah, dari guru BK ini ada nanti peranan psikologi pendidikan ada di sini, gitu. Kemudian ada beberapa sekolah yang sudah memiliki atau memang sudah dianjurkan untuk memiliki seorang psikolog. Nah, di situ nanti peran dari psikologi pendidikan akan masuk. Gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, komponennya apa dalam psikologi pendidikan? Tentunya di dalam ruang lingkup sekolah. Jadi ada siapa saja? Yang pertama ada peserta didik atau siswa, yang kedua ada guru, yang ketiga ada organisasi atau sistem yang mengatur sendiri, mengatur dari sistem pendidikan tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah dalam tanda kutip psikolog gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi fokus utama dalam psikologi pendidikan? Tentunya kita akan lebih banyak membahas tentang masalah-masalah dalam pembelajaran, kemudian masalah pembelajaran, kemudian ada masalah dari bawaan dari siswa itu sendiri, misalkan memiliki sesuatu hal yang tidak mendukung dalam proses KBM. Itu dia ya. Oke, saya bisa menambah sedikit tentang objek dari psikologi pendidikan. Tadi saya sudah sebutkan ada guru, ada peserta didik, kemudian ada apa tadi namanya, sistemnya. Nah, sistem ini bisa termasuk dalam pengelolaan kelasnya seperti apa. Nah, kemudian ada kegiatan belajar mengajarnya juga seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian kira-kira ruang lingkup pembelajaran dari psikologi pendidikan itu apa aja sih? Nah, kita nanti bisa mempelajari tentang konsep-konsep dasar psikologi pendidikan yang nanti akan dijelaskan mungkin di bab selanjutnya. Jadi kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya tokoh-tokoh dalam psikologi pendidikan, kemudian sejarah dari psikologi pendidikan. Nah,
di video kali ini memang hanya khusus membahas tentang pengantar psikologi secara umum dan pengantar psikologi pendidikan. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar apa itu sejarah dari psikologi pendidikan, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja. Jadi saya hanya lebih berfokus pada apa sih sebenarnya inti dari psikologi pendidikan itu. Saya sudah coba kemas tadi dengan bahasa yang cukup mudah kalau menurut saya, mungkin teman-teman agar bisa lebih memahami ya tentang pengertian dari psikologi pendidikan itu, kemudian objek dari psikologi pendidikan itu apa aja. Nah, lalu sekarang muncul lagi pertanyaan, kira-kira kalau kita menekuni bidang psikologi pendidikan, kira-kira nanti lapangan pekerjaan apa yang bisa kita tekuni atau nanti akan bisa kita geluti ketika nanti kita lulus. Jadi kan psikologi itu ada beberapa cabang ya. Jadi ada psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi perkembangan, kemudian psikologi industri dan organisasi. Nanti tergantung minat dari teman-teman akan mengarah kemana. Nah, saat ini saya akan jelaskan. Ketika nanti teman-teman minat kepada bidang psikologi pendidikan, arahnya akan kemana? Kira-kira mau jadi apa nanti kalau sudah lulus? Nah, kalau sudah lulus dari sarjana psikologi, jadi menjadi S1, menjadi seorang sarjana, yang pasti nanti kita keluar akan menjadi ilmuwan psikologi ya, sesuai dengan kode etik psikologi aturan HIMSI yang sudah berlaku. Nah, kita bisa jadi apa ya? Yang pertama adalah yang jelas sangat nyata adalah kita bisa menggeluti dunia pendidikan dengan menjadi seorang guru BK atau guru bimbingan konseling. Nah, mungkin kadang di sekolah-sekolah itu tumpang tindih ya. Ada yang jurusan bimbingan konseling sendiri, tapi seorang lulusan psikologi juga bisa menjadi seorang guru BK. Nah, ini diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan. Jadi boleh-boleh saja kita mengabdikan diri kita menjadi seorang guru, yaitu guru BK. Nah, tugasnya apa nanti guru BK itu? Biasanya kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman siswa kita, edukasi, kemudian kita akan memberikan motivasi kepada mereka mengenai pembelajaran, motivasi untuk lebih berprestasi, kemudian motivasi untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi, dan tentunya bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Kemudian ketika ada siswa-siswa yang bermasalah, kita bisa terjun untuk ikut menanganinya dan memberikan solusi-solusi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu psikologi yang telah kita pelajari gitu. Nah, kita juga bisa menjadi seorang konselor pendidikan. Konselor pendidikan ini biasanya dibutuhkan di mana? Biasanya sekarang di luar pendidikan formal itu kan ada pendidikan non formal. Biasanya itu adalah di les-les atau bimbingan belajar. Nah, ada beberapa bimbingan belajar besar yang memang sengaja merekrut seorang ilmuwan psikologi atau psikolog untuk dijadikan rekanan di bimbingan belajar yang mereka punya. Nah, tugasnya apa di sini? Nah, jadi siswa-siswa yang mengikuti bimbingan belajar mereka itu tidak hanya akan mendapatkan kelebihan secara materi sekolah, tapi juga secara psikologis mereka akan dibimbing. Jadi mereka akan diberikan motivasi-motivasi oleh konselor pendidikan, akan diberikan gambaran-gambaran. Misalkan anak-anak kelas 3 SMA yang ikut les di situ, mereka akan dibantu oleh seorang konselor pendidikan untuk menentukan tujuannya nanti akan kuliah kemana sesuai dengan minat bakatnya. Nah, itu biasanya juga jadi salah satu tugas dari guru BK yang ada di jenjang SMA seperti itu. Terus tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang konselor pendidikan. Kemudian bisa juga menjadi seorang motivator, coach seperti itu. Motivator apa? Yang motivator dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran, dan nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi-motivasi belajar yang baik, bagaimana
sih cara belajar yang efektif, yang menyenangkan, yang learning is very happy, is very kindness, yang tidak membuat bosan seperti itu. Kemudian diberikan motivasi bagaimana agar lebih berprestasi, kemudian bagaimana agar tetap seimbang antara prestasi di bidang pendidikan maupun di non pendidikan. Itu tugasnya sebagai seorang motivator atau coach. Nah, dan yang paling inti adalah menjadi seorang guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, itu. Terima kasih, sekian dulu video ini, semoga bisa membantu. Dan pesan saya bagi rekan-rekan mahasiswa untuk stay safe dan belajar di rumah meskipun kondisi saat ini sedang tidak bagus dan perkuliahan dilakukan dengan tidak tatap muka, tapi harus tetap semangat ya. Jadi teman-teman harus tetap belajar, tetap positive thinking, dan tetap waspada. Terima kasih, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana teman-teman, sudah menyimak videonya dari Bu Mega? Tentunya teman-teman akan dapat pengalaman yang sangat berharga ya setelah menonton video dari Bu Mega tadi. Nah teman-teman, dari materi yang disampaikan Ibu Mega tadi, ada beberapa hal yang masih belum disampaikan. Untuk contoh, ketika kalian memiliki atau mengambil fokus di psikologi pendidikan ini, nantinya ketika penelitian atau skripsi mau meneliti dengan tema apa, ya, nah itu belum dibahas oleh Ibu Mega. Oleh karena itu, tema penelitian dan sebagainya akan kita bahas di dalam Google Classroom Psikologi Umum 2. Sekaligus teman-teman yang dapat jatah presentasi di materi Psikologi Umum 2 tentang psikologi pendidikan ini akan teman-teman upload di Google Classroom dan kita bahas dalam Google Classroom besok pagi jam 7.15. Oleh karena itu silakan teman-teman gabung di Google Classroom kelas Psikologi Umum 2 dengan kode 5WY7WEZ. Saya ulangi, 5WY7WEZ. Sebelum teman-teman gabung ke Google Classroom, silahkan berikan komentar dalam kolom komentar video ini sebagai bentuk presensi teman-teman di kelas Psikologi Umum 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok pagi jam 7.15 di kelas Google Classroom. Dan teman-teman tolong diingat, untuk menaati himbauan dari pemerintah dan surat edaran Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, tolong teman-teman jangan keluar rumah atau keluar kos kalau tidak sangat urgent. Di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini lebih meluas lagi. Tolong bantu para tenaga medis dengan kita tetap stay di rumah, oke? Di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.